tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Hello everyone, sesuai dengan judul yang tertera, yuk kita buat zupa sup yuk. Jadi ini bahan yang pertama adalah bawang bombay. Ini aku pakainya setengah aja. Terus aku lanjut lagi pakai bawang putih 2 siung ya teman-teman ya, seperti di video ini. Terus aku pakai juga 1 buah wortel yang masih segar begini. Terus ini aku ada pakai daun bawang ya teman-teman ya. Terus selain daun bawang juga aku juga memakai daun seledri ya, supaya nanti ayamnya itu nggak terlalu bau amis gitu di supnya gitu, di cream soup ya. Terus lanjut lagi aku pakai juga 2 jagung ya teman-teman. Ini nanti bakalan kita pipil ya kan. Untuk trik pipil jagung aku juga udah post ya di YouTube aku, kalian bisa lihat, bisa cari-cari ya. Terus selanjutnya aku juga pakai tepung maizena yang dari Holland. Kalian kalau mau pakai merek apa aja terserah kalian ya guys. Yang jelas tepung maizena. Terus di sini aku pakai keju slice dari Prouchis ya. Terserah kalian kalau mau pakai keju yang lain. Ini aku di sini pakai sekitar 4 slice supaya cream soupnya itu lebih creamy dan lebih enak gitu. Dan gak ketinggalan susu Ultramilk yang full cream. Aku di sini pakai 250 ml aja ya teman-teman ya. Karena kan udah pakai keju ya kan ditambah susu. Jadi itu nanti bakalan jadi so yummy sekali dan sangat creamy banget rasanya. Dan ini aku pakai 1 butir telur ya. Ini udah selesai kita cuci ya kan. Jadi ini untuk olesan pas di terakhirnya ya teman-teman. Terus ini setelah kita potong dadu wortelnya ya kan, kita bersihkan terus kita potong dadu jadi seperti inilah kira-kira ya. Terus ada juga jagung yang udah kita pipil manual. Nah ini udah kita pipil manual, ini jagungnya benar-benar fresh banget, bukan yang jagung kalengan ya guys ya. Jadi untuk kalian yang mau pipil jagung atau apa, itu udah ada videonya di YouTube aku ini ya. Terus lanjut lagi, ini tadi kan aku nggak tampilin ayamnya. Ini aku pakai 2 dada ayam yang udah aku potong-potong kecil-kecil seperti ini ya guys ya. Jadi kita potong kecil-kecil aja, nggak usah terlalu besar karena kan nanti dia bakal ini ya, supaya lebih nyerap gitu sih kalau menurut aku. Terus ini langkah selanjutnya kita tumis bawang putih dan bawang bombay yang udah kita iris ya teman-teman ya. Ini ditumis sampai benar-benar wangi ya teman-teman. Jadi kalian nggak usah buru-buru. Kalau misalnya mau pakai api sedang atau mengarah ke kecil juga nggak masalah ya. Kalau misalnya disambil-sambil gitu. Soalnya aku ini ngerjakan ini banyak sambilannya gitu kan. Jadi ini pakai api yang cukup sedang ke arah kecil. Terus ini kita masukin ayamnya supaya dia nggak terlalu amis. Kita masukin ketika kita selesai menumis bawang bombay dan bawang putihnya supaya dia terserap wanginya gitu ya. Jadi nanti dia bakalan lebih wangi gitu ayamnya. Jadi kita oseng-oseng terus ya kan. Terus ini udah kita tambahkan air ya teman-teman ya. Ini aku pakainya sekitar 500 ml air. Jadi ini kita tambahkan air sampai dia nanti mendidih gitu. Ini aku campur-campur gitu ya teman-teman ya. Terus selanjutnya kita masukin garam, gula sedikit ya kan, garam sesuai selera. Terus aku masukin ladanya agak banyak. Terus dipakein kaldu jamur kalau kalian mau atau micin terserah. Terus ini aku udah masukin wortelnya. Jadi ini wortelnya udah dimasukin. Jadi kita aduk-aduk biar dia makin rata. Dan selanjutnya kita masukin jagung pipil ya teman-teman. Jadi ini jagungnya udah dipipil. Ini kita masukkan secara bertahap ya kan. Nah itu kan udah melega gitu ya, dia sudah mendidih. Jadi kita masukin jagung pipilnya karena kan wortel kan agak lama gitu kan empuknya gitu. Tapi kalau mau kita jadikan zupa sup gak usah sampai terlalu empuk banget gitu. Jadi mendidih sekali langsung masukin jagungnya gitu aja. Terus kita aduk-aduk aja gitu. Terus ini aku masukin susunya ya teman-teman. Nah ini dia, kita masukin susu supaya lebih creamy dan lebih enak, lebih nampol nantinya. Jadi ini kita aduk-aduk di sangkang sreng ya kan. Jadi diaduk terus sampai dia merata. Terus selanjutnya di sini aku masukin 4 slice keju ya teman-teman. Dan ini lanjut lagi kita aduk biar dia semakin merata ya teman-teman ya.
Terus kita masukin lagi tepung maizena supaya dia lebih mengental kuahnya. Dan ini kita masukin daun seledri dan daun bawang yang udah kita iris-iris. Terus kita aduk biar dia itu merata. Dan nggak perlu sampai terlalu mateng ya guys ya, karena nanti bakalan di oven lagi dia. Dan selanjutnya kita siapkan puff pastry dari Edo. Aku dapet rekomendasi ini dari temen aku, yang mana temen aku ini punya abang yang kerja di salah satu hotel berbintang di Kota Pekanbaru, dan direkomendasikan pakai yang ini karena ini beneran enak ya teman-teman ya. Jadi kita pakai kulit pastry yang instan aja, karena kalau misalnya buat sendiri itu ribet dan aku juga nggak pandai buat kue macam tuh gitu ya kan. Jadi ya udahlah ya kan, kita beli yang ini aja. Terus ini aku pakai parsley yang seger ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat dong, aduh kok ngeblur ini ya kan. Ini dia versi nggak ngeblurnya. Jadi kemarin tuh aku belanja, habis itu kok ini ada pula ke bawah ini sedikit gitu kan di kantong kresek belanja aku. Ya udahlah ya kan, aku bingung mau aku buat apa. Akhirnya pas pula aku mau buat zupa sup, bisa untuk garnish deh. Terus selanjutnya ini kita ukur dulu seberapa aluminium foil kita. Dan di sini aku letakin 6 ya teman-teman ya. Cuma nanti pas mau dipanggang itu aku pakai 4 aja, karena kalau mau buat zupa sup ini kan kulit pastry-nya dia bakalan mengembang. Jadi kalau misalnya 6 seperti ini di loyang, dia bakalan berhimpit-himpit gitu teman-teman. Jadi makanya ini baru untuk coba dulu kan. Habis itu akhirnya kita buat seperti ini, kita isi. Dan triknya itu, kalau misalnya dia mau mengembang dengan baik, kita mengisi zupa supnya ini tidak boleh terlalu penuh ya teman-teman ya. Karena takutnya nanti pada saat dipanggang dia itu akan tumpah gitu teman-teman. Karena kan nanti zupa sup itu di dalam oven itu pun dia akan mendidih teman-teman. Makanya disarankan kenapa jangan sampai dia diisi terlalu penuh. Kalau bisa itu setengah, tapi di atas setengah sedikit gitu, sekitar disisain 1/4 lah ya kira-kira. Seperti itu. Jadi ini udah kita masukin seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat kan di sini nggak aku fullin gitu. Dan trik selanjutnya, kalau misalnya mau kulitnya itu mau mengembang dengan baik, itu di pinggiran aluminium foilnya ini kita olesin dengan campuran kuning telur dan putih telur ya teman-teman ya. Jadi kan yang mau dipakai di atas nanti kan yang warna kuning, jadi yang untuk putihnya lebih ke putih sih, ini diolesin ke yang pinggir-pinggiran ini, tapi dia ada tercampur dengan yang kuning. Terus ini dia ya, jadi ini kulit pastry-nya itu udah aku kasih ini ya kuning telur ya di pinggir, pas pinggir-pinggirannya gitu. Jadi dia biar bisa lebih menyatu dengan aluminium foilnya ya teman-teman. Jadi kita agak pencet-pencet gitu biar dia nanti nggak copot gitu pada saat kita panggang. Nah seperti ini kira-kira teman-teman. Jadi agak kita tekan-tekan gitu supaya dia nanti lengket gitu. Nah jadi ini kita buat video lagi untuk pas nutupnya seperti ini ya teman-teman ya, biar durasinya agak lebih lama sedikit. Aku suka sih karena aku bisa buat zupa sup seperti ini. Jadi itu walaupun kayak gitu, kayak ada yang ke sobek dikit itu nggak apa-apa. Ini kulit pastry-nya itu bener-bener elastis ya teman-teman ya, bisa kita sesuaikan gitu. Terus selanjutnya ini kalian bisa lihat dong, aduh ini kayaknya itu aku kayak udah kayak ngerasa kayak udah jadi chef gitu ya kan. Nggak sih, bercanda. Terus ini selanjutnya kita olesin lagi sama ini ya kuning telur biar dia makin cakep. Sebenarnya kalau misalnya gini aja sih udah cantik, cuma kalau kalian mau kasih seperti ini parsley ya kan, itu bakalan jadi lebih cantik lagi karena ada garnishnya gitu. Atau kalau misalnya kalian mau pakai keju parut juga bisa. Dan ini dia udah menjelang masuk ke oven ya teman-teman ya. Aduh aku gemes banget, masya Allah, akhirnya planning aku itu tercapai untuk buat zupa sup. Karena aku inget banget acara barbeque di The Balkon Hotel and Resort Bukit Tinggi ya kan, waktu itu tahun 2020 aku kesana ya, kalau nggak salah 2020 deh Desember. Dan ini dia aku keinget itu, akhirnya aku pengen banget buat zupa sup sendiri ya teman-teman. Dan seperti ini bentuknya, ini kita masukin ke oven. Masya Allah, ini aku kayak berasa mimpi, aku rajin banget bisa untuk buat zupa sup ya, karena ini menurut aku salah satu makanan yang cukup agak rumit dibuat ya teman-teman. Ini aku benar-benar speechless banget ini sebenarnya ini. Dan ini udah mulai mengembang. Aduh pas pulangnya dia, pas pulang ada banyak klien telepon ya kan teman-teman. Jadi ini kita lanjut lagi ke sini. Jadi
ini udah mulai kita oven dan dia udah mulai mengembang ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita oven itu, ovennya kita panaskan dulu selama 20-30 menit di suhu 160 derajat. Jadi ini kita masukin, ini nggak sampai 15 menit dia udah mulai naik gini, tapi ini suhunya kita turunkan ya guys ya. Jadi sekitar suhunya itu 130 ke 140 gitu, supaya dia nggak gosong karena kan kita pakai api atas bawah. Dan kalian lihat ini udah banyak mengembang ya kan. Ini aku gemes banget, masya Allah, aku happy banget. Ini dia udah mengembang dengan cantik seperti ini ya teman-teman ya. Aku benar-benar happy ya, karena ini the first time aku buat zupa sup dengan tangan aku sendiri guys, dibantu sama teman aku. Jadi ini dia kira-kira seperti ini jadinya zupa sup kita, masya Allah, tabarakallah. Dan ini wangi banget, enak ya. Dan ini dia teman-teman ya, hasil zupa sup kita hari ini. Jadi ini tinggal 2 karena yang 2 udah kita makan duluan. Dan oke, sekian dulu ya teman-teman ya resep zupa sup ala Rina kali ini. Jadi sampai ketemu di video-video aku selanjutnya ya guys. Thanks for watching and see you next time. Semoga kita semua sehat, bahagia selalu guys. Bye bye, see you the next video. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Sampai ketemu di resep-resep aku dan vlog-vlog aku selanjutnya ya. Bye bye.